Salam bahagia. Seperti biasa, pada saat proses pendinginan, setelah kami olahraga pagi, jalan sehat, sepeda sehat di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta, pada kesempatan ini kami berdua akan sharing pengalaman kehidupan, khususnya pengalaman hidup saya. Tema kali ini adalah bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang memfitnah dan mengkhianati. Tema yang kontroversial. Bapak Ibu Saudara, kiranya pada hari ini senantiasa dalam kebahagiaan. Pada umumnya, dan saya juga akan senang jika memiliki sahabat yang dapat menerima diri kita, diri saya, apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Memiliki sahabat yang setia, yang selalu bersama, tidak hanya di saat senang, berhasil, di saat melihat kelebihan, tetapi kita pada umumnya akan senang apabila memiliki sahabat yang mau menerima apa adanya diri kita dan tetap bersama sebagai sahabat ketika jatuh, ketika juga terlihat kekurangan dan kelemahan. Dan itu menjadi harapan semua orang. Tetapi pada kenyataannya di dalam kehidupan nyata tidak selalu hadir sahabat-sahabat yang ideal, sahabat-sahabat yang selalu setia, sahabat-sahabat yang mau menerima diri kita apa adanya dengan segala kekurangan dan kelemahannya, dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Malah kadang-kadang tanpa disadari ada seseorang yang dekat dengan kita senang jika hanya melihat kekurangan-kekurangan kita, puas jika bisa menyebar luaskan segala kekurangan dan kelemahan, kesalahan kita, kesalahan saya. Bahkan kemudian ada seorang sahabat yang kelihatannya dekat secara fisik, secara lahiriah, tapi ternyata justru menusuk dari belakang, kemudian mengkhianati, tega memfitnah, menyebarluaskan kelemahan dan kekurangan kita yang belum tentu sebenarnya benar, bahkan menghancurkan masa depan kita, hidup kita. Tentu ketika kita menerima fitnah dan kita dikhianati, kadang-kadang kita tidak siap, karena orang-orang yang mengkhianati dan memfitnah kita biasanya adalah orang-orang yang dekat, bahkan sudah seperti sahabat dekat, tetapi ternyata tega mengkhianati, tega memfitnah, tega menyebarkan kekurangan, kesalahan, kelemahan kita, menyebarkan kebohongan-kebohongan dengan mereka-reka bahwa diri kita adalah orang yang paling salah, paling jahat, paling berdosa. Mereka lupa bahwa dia juga tidak sempurna, bahkan mungkin memiliki kekurangan dan kelemahan lebih daripada kita. Tentu, dan ketika kita menerima fitnah, ketika kita dikhianati, ketika ada orang yang menyebarluaskan segala kekurangan dan kelemahan kita pasti sedih dan terpukul. Tetapi saudara-saudaraku, marilah ketika kita mendapatkan fitnah, kita dikhianati, ada orang yang menyebarluaskan segala kekurangan dan kelemahan, kesalahan kita tetap tenang, belajar untuk mau menerima pengkhianatan, fitnah dengan lapang dada, dengan sabar, dengan menguasai diri. Tunjukkan bahwa dengan pengkhianatan, dengan fitnah, dengan penyebaran segala kesalahan dan kekurangan kita belajar menjadi bijak matang untuk menerima, dan kita tetap bangkit
dan mengandalkan Tuhan, bahwa apapun fitnah, apapun pengkhianatan, seberapapun hancur hidup kita, kita bisa bangun, kita bisa bangkit, dan kita sungguh mengandalkan Tuhan. Kita tidak perlu membalas kebencian orang dengan kebencian, tidak perlu membalas, menyebarkan kesalahan-kesalahan, kita tidak perlu membalas fitnah dengan fitnah, tidak perlu membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Kita belajar untuk dapat memberikan berkat dan berdoa bagi orang-orang yang menyebarluaskan kekurangan kesalahan kita, yang memfitnah kita, yang mengkhianati kita. Dan saya mungkin dianggap hanya mengatakan itu mudah, tapi karena saya pernah mengalami saudara-saudaraku, seorang sahabat dekat yang saya anggap saudara saya justru mengkhianati saya, memfitnah saya, menghancurkan hidup saya, menyebarluaskan kejelekan-kejelekan saya. Padahal seharusnya sebagai seorang sahabat, dia menutupi kekurangan kesalahan kita dan mendukung saya untuk lebih baik, untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Tapi pada kenyataannya, tidak semua orang yang sungguh dekat dengan kita itu melakukan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, mengapa kita harus senantiasa cerdik, harus senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Tapi ketika kita sudah waspada, berjaga-jaga dan hati-hati, toh tetap ada orang yang menyebarluaskan kekurangan kelemahan kita, yang memfitnah kita, yang mengkhianati kita. Marilah semua hal peristiwa pengkhianatan, fitnah tersebut justru menjadi proses pembelajaran bagi kita untuk kita menjadi semakin dewasa, bijak, matang. Kita tetap teguh dalam Tuhan, kita mengandalkan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, walaupun saudara-saudaraku mungkin saat ini mendapatkan fitnah, pengkhianatan. Bangkit dan jangan tergantung oleh sikap orang, oleh perlakuan orang. Tunjukkan bahwa kita tetap bisa eksis, kita tetap bisa bertahan dalam hidup ini, dan kita tetap mengandalkan pertolongan Tuhan. Salam semangat, salam bahagia. Terima kasih. Selamat mencoblos di hari pilkada. Iya, selamat mencoblos. Ini hari ini kami setelah olahraga sehat, kami pulang untuk persiapan mencoblos sesuai dengan hati nurani. Terima kasih, salam. Ya udah.